Halo semua, selamat datang di channel kami. Cie, yang sedang menanti THR ataukah kamu sudah mendapatkan THR? Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang THR. Poin 1, sejak kapan sih THR ada? Poin 2, sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa pekerja yang sudah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Kebayangkan, bagaimana jika kita bekerja di tempat itu pasti banyak banget THR yang kita terima. Untuk daftar perusahaan dengan gaji terbesar juga akan kita bahas dalam video ini. Poin 3, bagaimana dengan THR untuk PNS, ada juga yang nilainya fantastis loh. Lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Fakta sejarah awal mula adanya THR tentu sangat menarik untuk dibahas, terlebih THR merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu banyak pekerja di saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Biasanya penerimaan THR jadi salah satu momen berharga yang dirasakan oleh para pekerja. Karyawan dapat menerima jumlah THR yang berbeda-beda, terhitung masa kerja dan gaji bulanannya. Namun, sebenarnya sejak kapan THR populer di Indonesia? Dikutip dari berbagai sumber, kami telah merangkum 5 fakta sejarah awal mula THR. 1. Sudah diperkenalkan sejak tahun 1951. Pemberian uang atau barang jelang Hari Raya Keagamaan atau THR sudah diperkenalkan sejak era kemerdekaan tahun 1951. Pelopor yang memperkenalkan konsep THR yakni Perdana Menteri Indonesia ke-6, Sukimanwiryo Sanjoyo. Saat itu, kebijakan THR merupakan bagian dari program kesejahteraan Pamong Praja yang sekarang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara, ASN. Tujuannya, agar Pamong dapat mendukung program pemerintah. 2. Berawal dari persekot dan paket sembako. THR PNS ini berbentuk persekot atau pinjaman di muka yang nantinya harus dikembalikan melalui pemotongan gaji. Jumlah THR yang diberikan yakni Rp125 hingga Rp200, dan dicairkan setiap akhir bulan Ramadan, atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Aturan mengenai pemberian THR PNS pada saat itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang pemberian persekot Hari Raya kepada pegawai negeri. Selain uang THR, PNS juga diberikan paket sembako. Sesuai aturan pemerintah saat itu, THR hanya berlaku untuk PNS, bukan pekerja swasta. Namun, kebijakan pemberian THR mendapat kritik dari buruh, terutama organisasi buruh yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. 3. Protes oleh kalangan buruh. Pembagian THR kepada Pamong kala itu menuai protes dari buruh yang menilai, THR yang diberikan kepada Pamong Praja sebagai tindakan tidak adil. Padahal, para buruh juga sama-sama pekerja, baik di perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Kabinet Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri ke-8 Indonesia, merespon dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang pemberian persekot Hari Raya tidak hanya diberikan kepada Pamong atau pegawai negeri namun juga mengakomodir buruh. Untuk menindaklanjuti protes tersebut, Menteri Perburuhan Abidin lantas menerbitkan Surat Edaran Nomor 3667 Tahun 1958. Besaran THR untuk pekerja swasta adalah sebesar 1/12 dari gaji bulanan yang diterima dalam rentang waktu 1 tahun, sekurang-kurangnya adalah Rp50 dan paling besar Rp300. Namun surat tersebut hanya bersifat himbauan, hingga pada akhirnya banyak perusahaan yang tidak membayarkan THR karena pihak perusahaan menganggapnya sebagai tunjangan pegawai yang diberikan sukarela dan tidak wajib. 4. Perubahan aturan di era Orde Baru. Memasuki era Orde Baru, aturan mengenai THR mulai disempurnakan. Kini, tidak hanya PNS yang mendapatkan tunjangan hari raya, pekerja swasta juga ikut kebagian, termasuk besaran dan skema THR. Pada tahun 1994 di pemerintahan Soeharto, Try Sutrisno melalui Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permenaker Nomor 04 Tahun 1994 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja swasta di perusahaan. Lewat peraturan ini, pemerintah mewajibkan semua perusahaan memberi THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal 3 bulan kerja.
Kebijakan inilah yang kemudian menjadi pondasi kebijakan THR hingga saat ini. 5. Revisi peraturan di tahun 2016. Di tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, merevisi peraturan mengenai THR. Perubahan ini tertulis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Disebutkan, pekerja yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan sudah berhak mendapatkan THR. Kewajiban perusahaan membayarkan THR tidak hanya diberlakukan kepada karyawan tetap tetapi juga kepada karyawan kontrak, termasuk pekerja, PKWTT, dan PKWT. Besaran THR yang diterima pekerja akan ditentukan berdasarkan masa kerja yang telah mereka lalui di perusahaan. Bagi karyawan yang telah menempuh masa kerja minimal 12 bulan atau lebih secara berturut-turut, maka akan memperoleh THR sebesar upah atau gaji yang mereka terima selama 1 bulan. Dan bagi karyawan yang memiliki masa kerja di bawah 12 bulan akan menerima THR yang besarnya bersifat proporsional. Jika terlambat membayarkan kewajiban tersebut kepada para karyawannya, perusahaan akan dikenakan sanksi. Dari semua paparan di atas, dapat kita lihat betapa panjang sejarah perjalanan THR dari yang awalnya berupa pinjaman, hingga kini menjadi sesuatu yang kita nantikan di Hari Raya Idul Fitri. Kebayang gak bagaimana jika kita bekerja di perusahaan dengan gaji yang besar, pasti besar juga THR yang kita terima. Poin kedua yang akan kita bahas adalah daftar perusahaan dengan gaji terbesar di Indonesia. Buat kalian yang sedang mencari pekerjaan pas banget nih buat jadi incaran, atau jangan-jangan kalian sudah bekerja di perusahaan berikut ini. 10 perusahaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Dikutip dari sinarharapan.co. Bagi para pencari kerja, gaji dari sebuah perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam memilih pekerjaan. Semakin tinggi gaji yang ditawarkan oleh perusahaan, semakin besar kemungkinan menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Dari data BPS, jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, BEI, sebanyak 787 perusahaan pada tahun 2022. Di antara 787 perusahaan tersebut, terdapat perusahaan-perusahaan yang memberikan gaji karyawan dengan jumlah yang fantastis. Berikut kami berikan informasi deretan perusahaan dengan jumlah gaji tertinggi di Indonesia. 1. PT Jakarta International Container Terminal, JICT. Perusahaan ini bergerak di bidang layanan bongkat muat peti kemas baik ekspor maupun impor. Pemegang saham JICT dimiliki oleh PT Pelindo II dan Hutchison Ports, Hong Kong. Dilansir dari Sindonews, berdasarkan laporan keuangan JICT, gaji pegawai level staf mencapai Rp35,9 juta per bulan, supervisor mencapai Rp60, 19 juta per bulan, dan level senior staff mencapai Rp68, 19 juta per bulan. Dengan jumlah gaji yang fantastis tersebut, tidak heran JICT diklaim sebagai perusahaan Indonesia dengan gaji tertinggi kedua di dunia. 2. PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Provinsi Papua. Meski berada di remote area, perusahaan ini cukup bergengsi dan tidak pernah sepi pelamar karena gaji serta benefit yang didapatkan pun relatif tinggi. Karyawan dengan level staff, IT, engineer, teknisian, mekanik, bisa mendapatkan mulai dari Rp10 juta hingga Rp63 juta per bulannya. 3. PT Astra International Terbuka. Perusahaan yang bergerak di sektor otomotif sejak tahun 1957 ini memiliki banyak anak perusahaan di berbagai bidang. Mulai dari pertambangan, perkebunan sawit, asuransi hingga properti. Namun, setiap anak perusahaan tentu memiliki kebijakan yang berbeda, termasuk perihal besaran gaji. Sebagai rata-rata, Rp5 juta hingga Rp60 juta per bulan. 4. PT Exxon Mobil Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bisnis energi dan manufaktur bahan kimia. Perusahaan ini mengeksplorasi minyak dan gas alam di 6 benua, dan telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 123 tahun. Sebagai salah satu pemimpin perusahaan migas terbesar di dunia, tentu gaji karyawan pun relatif tinggi, yaitu dari Rp4 juta hingga Rp31 juta per bulan.
5. PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Coca-Cola Amatil Indonesia, CCAI, merupakan produsen dan distributor minuman non-alkohol siap minum terkemuka yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992. CCAI memproduksi dan mendistribusikan produk di bawah lisensi The Coca-Cola Company. Gaji karyawannya berkisar dari 4 juta rupiah per bulan hingga tertinggi 30 juta rupiah per bulan. 6. PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia, Persero, disingkat KAI atau PT KAI, adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Meskipun termasuk BUMN, PT KAI termasuk yang sangat memperhatikan gaji pegawainya. Gaji pegawai di PT KAI berkisar dari 4 juta rupiah per bulan hingga 28 juta rupiah per bulan. 7. PT Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang bergerak di sektor keuangan terkhusus sektor perdagangan saham ini semakin berkembang pesat dan membutuhkan banyak SDM andal. Adapun rata-rata gaji yang dapat diperoleh para pekerja di sana mulai dari 7 juta rupiah hingga 18 juta rupiah per bulan. 8. PT BFI Finance Indonesia. Perusahaan sektor keuangan yang satu ini diketahui dapat memberikan gaji dengan rata-rata sebesar lebih dari 6 juta rupiah hingga 15 juta rupiah setiap bulannya untuk posisi jabatan junior manager di PT BFI Finance Indonesia terbuka. 9. PT Bank Sentral Asia Terbuka. Selanjutnya ada perusahaan perbankan swasta terbesar di Indonesia. PT Bank Sentral Asia Terbuka, BBCA, diketahui memberikan gaji rata-rata kepada pegawainya di angka 6,6 juta rupiah per bulan. Bahkan untuk posisi marketing asistan saja gajinya bisa mencapai 14 juta rupiah per bulan. 10. Telkomsel. PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel merupakan operator seluler terbesar di Indonesia dengan lebih dari 170 juta pelanggan dan 236.000 BTS. Telkomsel didirikan di tahun 1995 sebagai anak perusahaan PT Telkom Indonesia, perusahaan BUMN dengan laba terbesar. Seiring kesuksesan dan pengembangannya, Telkomsel cukup berani menggaji para karyawan entry level, termasuk fresh graduate dengan gaji tinggi. Kisaran gaji pegawainya dari 7 juta rupiah per bulan hingga 12 juta rupiah per bulan. Poin 3. THR untuk PNS. Setelah kita mengetahui kisaran THR yang didapat karyawan di daftar 10 perusahaan tadi, bagaimana dengan THR untuk PNS? Ternyata tidak kalah besar juga loh. Pemerintah telah mengumumkan waktu pencairan tunjangan hari raya, THR, bagi pegawai negeri sipil, PNS. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencairan THR PNS mulai dilakukan tanggal 4 April tahun 2023. Sedangkan, untuk pengajuan surat perintah membayar, SPM, masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sudah bisa mengajukan sejak awal April. Untuk tahun ini, besaran THR yang diberikan kepada PNS sama dengan tahun lalu yaitu menggunakan perhitungan gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja, TUKIN, sebesar 50%. Artinya, sejak pandemi COVID-19 atau 2020, THR yang diterima PNS belum kembali normal atau 100%. Pemerintah juga memberikan THR spesial pada guru dan dosen tahun ini. Guru dan dosen yang tidak mendapatkan TUKIN atau tambahan penghasilan, akan diberikan tunjangan profesi sebesar 50%. Secara umum, komponen THR bagi guru dan dosen sama dengan ASN, TNI Polri serta pensiunan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan melekat pada gaji. Besaran gaji pokok seorang PNS sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 15 Tahun 2019. Di aturan itu tertera, PNS dengan golongan terendah tercatat mendapatkan gaji pokok Rp1.560.800 dan PNS golongan tertinggi mendapatkan gaji pokok Rp5.901.200. Berikut tabel besaran gaji PNS masih berdasarkan ketetapan dalam PP Nomor 15 Tahun 2019. Berikut daftar tabel gaji PNS 2021.
Besaran gaji PNS itu belum termasuk tunjangan yang diberikan. Tunjangan yang dimaksud antara lain tunjangan anak hingga tunjangan kinerja. Tunjangan-tunjangan inilah yang nantinya akan membedakan besaran pendapatan PNS antara satu instansi dengan yang lainnya. Biasanya besaran tunjangan ini jugalah yang menentukan berapa total penghasilan yang diterima setiap bulan. Adapun jenis dan besaran tunjangan yang diterima PNS ditentukan oleh peraturan di masing-masing kementerian, lembaga, KL. Lantas, instansi mana saja yang menawarkan besaran tunjangan tertinggi di Indonesia? 1. Direktorat Jenderal Pajak, DJP. PNS di Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, jadi satu-satunya ASN yang memiliki tunjangan kinerja atau tukin terbesar dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya. Aturan mengenai tukin ini diatur dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 37 Tahun 2015. Di mana tunjangan terendah di DJP ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan bagi level jabatan tertinggi yakni Eselon I atau Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp117.375.000. 2. Pemprov DKI Jakarta. Setelah DJP, instansi lain yang memiliki tunjangan terbesar adalah Pemprov DKI Jakarta. Sebab selain mendapatkan gaji pokok yang jumlahnya sama dengan PNS lain, PNS di pemerintah provinsi, Pemprov, DKI Jakarta berhak menerima tunjangan berupa tambahan penghasilan pegawai, TPP. Adapun komponen TPP inilah yang menjadi pembeda utama antara besaran pendapatan PNS dari instansi lain dengan PNS yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, di antara mereka ada yang mendapat tambahan gaji PNS lebih dari Rp100 juta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur, Pergub, Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan atas Pergub Nomor 19 Tahun 2020 tentang TPP. Diketahui bahwa posisi yang mendapatkan TTP terbesar adalah Sekretaris Daerah dengan nilai mencapai Rp127,71 juta. Sedangkan untuk posisi yang mendapatkan TTP terendah adalah calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai Rp3,51 juta. Besaran TTP yang diterima PNS DKI Jakarta akan berbeda dengan TTP wilayah lain. Selanjutnya masih ada Kementerian Keuangan yang memberikan tunjangan sangat besar bila dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya. Kendati demikian besaran tunjangannya masih di bawah Ditjen Pajak. Tunjangan PNS Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Presiden, Perpres 156/2014, di mana tunjangan terendahnya yakni sebesar Rp2,57 juta untuk kelas jabatan terendah, dan sebesar Rp46,9 juta untuk kelas jabatan 27. 4. Kementerian Hukum dan HAM. Lebih lanjut ada Kementerian Hukum dan HAM dengan besaran tunjangan untuk jabatan paling rendah mendapatkan tunjangan sebesar Rp2,53 juta. Sementara kelas tertinggi tunjangannya bisa mencapai Rp33,24 juta. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 130 Tahun 2017. 5. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Selain itu masih ada BPK yang menjadi salah satu lembaga negara dengan besaran tunjangan yang lumayan dibandingkan yang lainnya, diatur dalam Peraturan Presiden, Perpres 188/2014. Tunjangan paling rendah yang diterima PNS BPK yakni sebesar Rp1,54 juta, sementara yang paling besar adalah Rp41,5 juta untuk kelas jabatan 17. Pemberian tunjangan hari raya, THR, menjadi satu di antara upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan, di mana pemerintah mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerjanya. Itulah tadi beberapa informasi tentang THR, beri dukungan dengan cara subscribe jika Anda suka dengan video ini. Terima kasih.